Dongeng bukan menjadi sarana untuk menghakimi. Halo ayah dan bunda, kembali lagi bersama kami, tim HTC. Hari ini kami sedang berada di salah satu bangunan peninggalan sejarah kolonial yang dulunya bernama Istana Joengeng, atau saat ini bangunan ini digunakan sebagai Kalwat Roncali atau biasa disebut Institut Roncali. Bangunan ini dulunya pemiliknya adalah seorang pengusaha Taiwan sukses yang bernama Kwik Joengeng. Namun karena dia mengalami kebangkrutan, maka bangunan ini disita oleh Javase Bank. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berdongeng yang tepat untuk anak. Kalau ayah dan bunda sudah menyaksikan video kami yang sebelumnya, kita sama-sama belajar tentang macam-macam cerita yang sesuai dengan tumbuh kembang si kecil. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar berdongeng yang tepat untuk anak. Nah, poin yang pertama yang perlu ayah bunda ketahui, kita perlu menyadari tujuan dari berdongeng. Tujuan dari berdongeng yaitu supaya anak-anak kita bisa mengalami dan belajar tentang suatu nilai dan karakter. Dongeng bukan menjadi sarana untuk menghakimi atau bahkan memarahi si buah hati. Maka yang baik, di akhir diskusi ada obrolan yang hangat bersama buah hati kita, membicarakan bersama isi dongeng yang baru saja didengarkan. Tapi ayah dan bunda perlu mengutamakan perasaan, pikiran, dan pendapat buah hati kita. Yang kedua, bagaimana berdongeng yang tepat untuk anak? Ciptakan suasana emosi yang baik dulu sebelum ayah dan bunda menceritakan dongeng untuk si buah hati. Dan yang ketiga, ciptakanlah suasana yang nyaman dan kondusif sehingga buah hati kita tertarik dan berminat agar bisa berkonsentrasi ketika mendengarkan dongeng. Dan yang keempat nih, perlu ayah dan bunda memiliki cara bercerita yang santai dan bisa menjiwai tokoh yang ada di dalam dongeng, atau bisa lebih ekspresif dalam bercerita. Yang kelima, pilihlah dongeng yang cocok sesuai dengan usia buah hati ayah dan bunda. Dan yang keenam, ayah dan bunda perlu memperhatikan waktu ketika ayah dan bunda berdongeng nih. Harus disesuaikan dengan usia dari buah hati kita. Yang ketujuh, ayah dan bunda bisa juga loh melibatkan anak-anak di dalam cerita. Nah, misalnya nih kita berlaku peran bersama. Si buah hati jadi tokoh apa nih? Ayah dan bunda jadi tokoh yang lain. Nah, gitu ya. Dan yang kedelapan, kita bisa melibatkan anak-anak yang lebih besar sebagai pendongeng. Nah, tapi tentunya dengan kesepakatan mereka. Dan yang terakhir, sangat baik bila ayah dan bunda bisa membuat penerapan yang sederhana dan penerapan itu bisa dicapai real atau nyata sehingga bisa dilaksanakan keesokan harinya atau segera. Demikian ayah dan bunda, berdongeng yang tepat untuk anak dari kami, tim HTC. Sampai jumpa di video selanjutnya.